kita akan mempelajari sesuatu yang selalu advance. Nah, saya mau tambahkan dulu dalam 1 menit saja soal ini. Jadi nanti itu ada seperti tadi sudah diumumkan, ada seminar yang berkelanjutan, seminar yang berkelanjutan bisa langsung, bisa tidak langsung. Nah, ini seminar education, salah satu pembicaranya adalah seorang profesor, ya seorang profesor namanya Suud, itu lulusan dari Sydney University, dia PhD dan lulusan dari Sydney University. Yang kedua, Saudara Ahmad Rifai. Yang ketiga itu anak kami sendiri yang lagi ada di Amerika. Dia semester 6 ya, atau semester 7 kalau nggak salah, semester 6 di Calvin University di Michigan, Grand Rapids. Dia salah satu pembicara yang dia sudah beberapa kali, bukan karena sebagai anak, tapi memang keinginan dia untuk mengembangkan dan merevitalisasi anak-anak muda dan bagaimana dia mau membeberkan konteks di Amerika. Maka judulnya panitia memberikan judul Next or Lost Generation, terutama di dalam generasi Z dan generasi milenial. Seperti itu. Nanti ini juga free Sabtu 25 Juni. Jadi 1 bulan lagi lah ya. Nah, yang ini juga batch keempat di tanggal 2 Juli. Ya, batch ketiga sudah mau hampir habis mungkin di Juni pertengahan ya. Nah, ini sebenarnya 14 kali, nanti ada 2 sesi problem solving. Jadi ini tanggal 2 Juli sampai dengan mungkin tanggal 23 atau ya 23 Oktober gitu ya. Ini akan diadakan lagi batch yang keempat. Nah, ini salah satu yang pasar saham ini Pak Marolop yang sering muncul di Berita 1, channel Berita 1, ataupun di MNC, apalah sejenis seperti itu. Dan juga ini risk manager dari salah satu BUMN. Lalu ini yang sering juga muncul dan sangat dikenal, Andika Wijaya sebagai salah satu expert di dalam digital marketing. Nah, satu lagi ini yang pernah belajar juga banyak sama saya waktu dulu ya, waktu dia masih sebelum kuliah di ITB, lalu ITB, ini Andrian, dia general direktur ya, direktur di apa itu nama perusahaannya yang sangat terkenal, IBM ya. Di IBM dia salah satu direktur di sana. Dia seorang pria yang berumur 42 tahun. Dan ini juga si Patricia, dia juga seorang senior vice president di bank CNBC. Dan ini kita udah pernah panggil 2 orang ini di TOSI, dan mereka sangat baik dan sangat menguasai materi, dan mereka memahaminya itu sampai detail dan mereka menjalaninya. Itu hal yang menarik ya. Nah, satu lagi ini Ibu Elizabeth Bulan. Dia akan membahas mengenai dia juga sangat terkenal, bukunya baru diterima oleh Pak Erick Thohir mengenai saham forex ya, forex trading forex. Jadi dia coba memberikan satu clue, mengajar sesuatu yang menginspirasi kita gitu ya. Jadi memang ini orang-orang yang sangat baik. Batch kedua sebagian pembicaranya berbeda, batch ke-1 juga begitu. Tapi batch keempat ini kita sudah fokus kepada beberapa orang ini ya. Nah, ini saya lagi pikirkan ini mungkin batch kedua ini ya. Ini batch kedua, batch pertama juga sudah habis. Cuman kita lagi setting tanggal berapa. Ini kan hari Sabtu jam 4 atau sampai setengah 6. Tapi ini kita masih pikir-pikir lagi karena waktu ini cocok nggak ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya dari pelajaran saya mengikuti di Harvard Business School. Jadi saya mencoba membuat ini tapi konteksnya di dalam keindonesiaan, dan saya gabung gitu ya, gabung dengan apa yang profesor-profesor yang ada di Harvard Business School di Amerika itu ya. Jadi muncullah 7 topik ini ya, 7 topik, dan bisa kita kembangkan. Salah satu pesertanya yang batch pertama itu adalah yang sekarang sedang pergi lagi ke Amerika mengambil jurusan lagi yang lain. Orangnya pintar, masih muda, umurnya 27 tahun ya, 27 tahun ya. Dia S1-nya di Liverpool University di Inggris,
dia ambil Business Economics, lalu S1-nya lagi yang lain di Nottingham, kalau nggak salah Nottingham di UK, dia mengambil jurusan Digital Marketing. Nah, dia waktu ikut ke sini, dia liburan, karena papanya ya teman saya waktu kecil banget lah, waktu SD, dan papanya ini sangat sukses dan sangat dikenal. Sudah banyak menjadi advisor keuangan dari si siapa tuh yang punya RCTI, yang punya ya RCTI, yang Carol Tanjung, dia launching Alobang. Jadi dia setting semua itu, dan juga dia advisor di banyak perusahaan-perusahaan besar, para konglomerat. Itu teman saya waktu kecil. Jadi waktu saya bikin gini, dia minta anaknya supaya ikut kepada Om Tumbur, dia bilang gitu kan, untuk belajar seperti ini. Dan ya bersyukur, dia berterima kasih. Jadi semua bahannya dalam bahasa Inggris. Jadi karena bahasa Inggris dia bahasa Indonesia pelo-pelo, jadi bahannya saya bikin bahasa Inggris gitu ya. Dan campur-campur pakai bahasa Inggris. Nah, peserta yang ikut juga ada lulusan dari UGM sama USU gitu ya, dan mereka juga sangat paham dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi khusus tema ini saya nggak tahu nanti pesertanya apakah cukup memahami bahasa Inggris, saya akan pakai bahan-bahannya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini masa persiapan pensiun yang sedang kita kejar lagi untuk orang-orang. Saya banyak ketemu dari orang Sinar Mas Group dan lain sebagainya, untuk curhat, ketemu saya di Gedung Sarinah. Saya waktu ke Gedung Sarinah akhirnya saya juga cukup kecewa, dalam arti bukan jelek, sulit lah untuk berkembang secara income gitu ya, tinggal marketingnya bagaimana bisa boosting itu. Bagi saya sih biasa lah kemarin ya, ke Gedung Sarinah yang cukup spektakuler yang dibangun ulang oleh Pak Erick Thohir gitu ya. Nah, saya waktu datang ke sana cukup rame juga begitu, tapi orang nanti akan boring juga dengan penataannya. Nah, ini ketemu dengan orang-orang yang lama-lama di situ ingin mengikuti ini. Jadi banyak mereka memasuki persiapan pensiun, dia nggak tahu nih dapat duit 10 miliar, apa yang mau dilakuin, apa yang dia mau kerjakan gitu ya. Dan juga mengenai wealth management, entrepreneurship, empower living. Jadi ini saya akan bahas mengenai 3 fase kehidupan, salah satu contoh aja gitu ya, di dalam life cycle management, bukan product life cycle gitu ya, tapi human life cycle management gitu ya. Itu akan dibahas dengan ada business practice-nya, empower wealth management juga gitu, empower entrepreneurship. Nah, nanti empower healthy living, mental health, personality snapshot, ini sih belum ada di tempat-tempat yang lain, dan ini memang menggugah bagi banyak perusahaan. Jadi waktu itu ada salah satu perusahaan besar ikut dengan tema ini, dan mereka bisa menjadi untuk diperluas lagi gitu. Jadi banyak nih bocoran aja nih teman-teman ya. Orang udah mau pensiun atau masuk persiapan pensiun 5 tahun atau 10 tahun lagi tuh blank planningnya apa gitu ya. Nah, ini saya akan masuk ke sini, Mr. Time. Nah, Mr. Time ini sebenarnya saya terinspirasi dengan satu lagu Kus Plus tahun 1972 di dalam album bahasa Inggris semuanya gitu ya. Dan memang mereka gaya musiknya mirip-mirip The Beatles. Tetapi bukan itu yang saya mau ceritakan, bahas, tetapi liriknya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi saya tidak ambil semua liriknya, tetapi saya hanya ambil potongannya saja begitu ya. Maka di dalam liriknya itu Mr. Time. Jadi waktu ya disebut jadi Mr. Time, menjadi satu kolaborasi manusia yang dicipta Tuhan dan Tuhan yang mencipta alam semesta dengan isinya. Bagaimana menjadi satu kesadaran seorang manusia, kata pencipta lagu itu Tony Kuswoyo, dia bisa menjalankan di dalam space and time. Nah, di dalam space and time dia akan dibentuk jadi apa. Nah, ini sangat menginspirasi saya, lagu itu, lirik itu, semua dalam bahasa Inggris, memberikan dorongan nih. Wah, kalau begitu kita udah harus berjuang nih. Wah, kalau kayak gitu kita harus menggarap sedemikian rupa. Kalau enggak kita bahaya juga gitu ya. Nah, ini salah satu liriknya. Mr. Time, you always come knocking door mine. Jadi konsep waktu dilukiskan, ditulis di dalam hati manusia itu adalah seperti segala sesuatu yang tidak akan mundur. Dia akan jalan terus. Tapi dia ngetok hati kita, pikiran kita. Nah, konsep ini saya sadar, wah benar juga ya.
di dalam karir hidup, di dalam karir kita bisnis, etc. Ya, kalau kita nggak memahami ini, akan jadi satu kemelorotan. Kalau dalam bahasa orang bule itu devastating. Jadi kebangkrutan tidak hanya moral, tapi kebangkrutan intelektual. Kenapa? Karena ini perjalanan karir ini kan gitu panjang, pada umur tertentu pasti pensiun. Ada pensiunnya agak panjang. Seperti kawan kami ini seorang wanita, dia seorang vice president dari equity management yang sangat besar di Indonesia. Itu perusahaan tentang dia banyak beli perusahaan, digodok, di apa, dibentuk segala macam. Tapi dia mengatakan, wah saya di kantor di mana saya bekerja itu tidak ada pensiun. Wah, saya pikir luar biasa nih orang ini perusahaan. Kenapa? Selidik punya selidik, ternyata dia adalah orang kepercayaan dari owner. Ownernya itu ada 3. Jadi kalau orang satu korporasi yang mostly board of director sampai ke atas itu adalah orang-orang family business yang udah sangat besar, khususnya orang Chinese. Kalau Khairul Tanjung agak mirip juga, begitu ya. Dia tidak percaya dengan orang. Nah, mereka orang Indonesia, tapi semuanya tinggal di Singapura. Nah, rekan kami ini seorang wanita ini sangat dipercaya, tidak hanya pinter sih ya, tapi jujur. Ya, jujur, dan dia sangat tahu bagaimana mengelola uang keluar dan masuk. Nah, perusahaan ini sebenarnya saya baru tahu bagian dari salah satu 2 orang menteri kita yang ada itu, dan mereka jadi menteri ya, orang-orang yang tadi udah saya sebut ya, siapa namanya, satu lagi yang lulusan juga dari Harvard segala macam ya, yang kita lihat biasa Gojek lah segala macam. Nah, jadi dia mengatakan kepada kami sebagai seorang profesional dipercaya oleh satu owner yang sangat tanda kutip kekayaannya luar biasa, tidak gampang menugaskan seseorang itu. Saya teringat itu, saya langsung relasinya dengan lirik ini. You always, maksudnya waktu, time is always come knocking at door mine. Jadi apapun yang kita jalani, ada orang bajingan, bandit, perampok, ada rohaniawan, ya segala macam, ada orang pemalas, tetap aja kita dikurung sama waktu. Jadi itu selalu knocking the door gitu ya. Dan yang kedua di sini saya kutip dari beliau, kalimatnya adalah Mr. Time, you never say I care, I wait, I'm tired, I stop. Jadi Mr. Waktu atau Mr. Time itu nggak pernah mengatakan, saya peduli sama kamu. Dia jalan terus, dia tidak bersifat eksponensial atau bersifat cycle. Tapi konsep waktu sifatnya adalah lurus gitu ya. Dia tidak ada stop, tidak ada pause, dan dia tidak peduli. Dia nggak mengatakan, I will wait. Kamu bisa saya, I will stop, nggak ada. I'm tired, nggak ada. Terus saja. Jadi garis lurus yang mau nggak mau kita justru mengikuti. Bukan waktu itu mengikuti kita. You never say, I care gitu ya. Jadi kalau bagian 2 ini secara pribadi, langsung saya memberikan satu bagian aplikasi di dalam realita kita sebagai orang profesional. Apakah pengusaha dan sejenisnya ataukah dalam institusi begitu ya. Ini kita harus sadar. Jadi basic things in our life is mandatory. Jadi sesuatu yang utama, yang dasar itu kita nggak bisa pause dan nggak bisa didebatin. Ada satu tokoh, terus terang saya terharu, baru saja meninggal menghadap Tuhan, yaitu dia dari mantan ketua umum Muhammadiyah. Saya juga pernah ketemu, bicara, tapi lupa saya berfoto sama dia. Syafi'i Ma'arif, seorang orang Buya gitu, orang Padang yang luar biasa jenius gitu ya. Jadi ada 3 tokoh yang saya kagumi, tokoh Muslim di dalam konteks internasional. Pasti Nurholis Majid dari Paramadina. Saya pernah ketemu juga dan saya dekat dengan Yudi Latif gitu kan. Lalu kedua Gus Dur, ya ketiga beliau. Satu lagi ya berharap di umur panjang, Profesor Aziumazi Azra, mantan guru besar dan rektor dari IAIN Ciputat gitu ya. Nah, kalau bicara sama orang-orang begini, pikiran kita dipersegar. Dia mengatakan begini, satu kalimat. Saya pikir sama. Dia Profesor Buya Syafi'i Ma'arif ini, dia memberikan satu ulasan di dalam satu seminar besar. Saya pas duduk di depan gitu ya. Memberikan satu terobosan, kita orang Indonesia di dalam kemajemukan kita kurang mau berlomba di dalam waktu, bersaing dengan seluruh orang yang ada di dunia,
kita sementara kaya sekali, Nusantara, ya, dan kita ada semua SDM, SDA dan seterusnya begitu ya. Kita masih membuang-buang energi kepada segala sesuatu yang sifatnya itu saja. Dan dia menantang kepada orang-orang intelektual yang diundang itu, saya menunggu, saya sebagai seorang manusia, dia bilang gitu ya. Saya masih menunggu apakah Indonesia ini bisa masuk ke 2045 dengan kualitas yang bisa mengimbangi orang Cina yang ada di Tiongkok. Orang Cina persis juga apa yang saya ngomong. Itu butuh 30 tahun untuk recovery dari sejak zaman Deng Xiaoping sampai sekarang ini Xi Jinping. Itu begitu ajaib dan baru tadi saya melihat di cable TV CNN. Cina ini sangat luar biasa. Sekarang dia menguasai Afrika, membangun satu infrastruktur yang sangat besar sekali, Nigeria dan segala macam, gitu ya, Sudan, ya, dan ada beberapa. Jadi memang orang-orang dari Tiongkok ini kerja keras, cerdas, dan mereka mau komit, gitu ya. Dia bayar, dia bangun, langsung dia selesai, gitu ya. Dan mereka sangat tidak bermain-main dengan waktu. Nah ini Mr. Time, you always come knocking at door mine. Jadi saya pikir kenapa ya orang Cungko ini bisa seperti ini ya. Dan teman-teman tahu kan Amerika sudah habis lah, duitnya udah terbatas, ya pasti banyak lah mereka juga cerdas lah ya. Tapi secara resource itu mereka sudah terlewati oleh Cina. Jadi di seluruh dunia nggak mungkin nggak pinjam duit dari dia, dari Cina. Seluruh dunia nggak mungkin mempekerjakan orang Cina yang mereka sangat kerja keras dan mereka cerdas-cerdas gitu ya, dan mereka juga punya duit dan mereka juga punya strategi, mereka juga punya science teknologi yang sudah advance. Sekarang mereka masuk dalam generasi ke-6. Kita kan masih 4.0. Kita mau masuk 5.0 khususnya di dalam konteks metaverse. Ya, minggu depan saya akan bahas metaverse yang seri kelima kalau nggak salah. Nah, itu kita harus belajar dan Profesor Buya Syafi'i ini mengatakan harus kita kejar, ayo jangan tunda. Dia teriak-teriak itu 10 tahun yang lalu gitu ya. Dia teriak-teriak itu dia memberikan sesuatu energi yang segar begitu ya. Nah, ini orang wanita yang saya kagumi, orang yang cerdas, dia lulusan dari Yale University, S1-nya dari India. Ya, memang India itu pinter-pinter. Nah, dia mengatakan gini, if all you want is to get double digit earning growth and nothing else, then I'm the wrong person. Dia adalah seorang wanita Asia. Maka kenapa Donald Trump itu kesel sama orang Amerika yang sudah jadi warga negara, yang sudah tinggal di sana, khususnya yang kulit putih. Dia kan kulit putih dari Jerman sama, ya dia keturunan Jerman, orang tuanya pindah jadi warga negara lah di Amerika dan dia lahir di sana segala macam. Dia tuh kesel. Kenapa orang Amerika tidak lagi studi hebat sampai S3 atau profesor? Itu orang India, orang Cina, semua minimum itu PhD, doktor. Dan mereka kuliah dari S1, S2, S3. Jadi tidak heran yang namanya Pepsi Cola, dia sempat jadi ini, IBM, ya kan orang India juga. Lalu termasuk Facebook, ya kan itu orang India, Google, semuanya India. Dan yang orang Chinese itu kedokteran lebih banyak. Ada juga dia dalam teknologi dan segala macam. Jadi Donald Trump mengatakan American first. Nah banyak ya tanda kutip ini permainan politik. Dia kalah diprovokasi, akhirnya menanglah Demokrat dan seterusnya. Tapi setelah zamannya si Biden ini, orang baru sadar, orang-orang kulit putih, maka mereka menjadi orang-orang yang mau berkarya, bekerja itu di dalam konteks dropshipping ya, di dalam digital marketing. Wah sekarang makin ini banyak orang-orang kulit putih rame-rame meninggalkan perusahaannya. Dia bangun satu perusahaan jalanin sendiri seperti gaya orang Cina. Maksudnya Cina Tiongkok gitu ya. Nah, Indra Nooyi ini waktu ditunjuk, dia ditertawain sama orang bule di sana gitu ya. Tetapi mantan bosnya mengatakan enggak, dia ini orang spektakuler. Orang ini luar biasa dan orang ini hanya mau maju, earning growth, double digit, dan mereka saya pelajari bukunya dia itu tulisan itu dari Harvard, dari Fortune Magazine. Ini Fortune Magazine-nya ini masih ada di depan saya. Ini tahun berapa ini?
di tahun 2008 ya, 2008 ini kalau teman bisa lihat, saya dulu sudah langganan Fortune gitu ya. Tapi sejak saya bangkrut, saya tidak langganan lagi karena majalahnya mahal. Tapi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, tapi sekarang juga ada tutup nih di Plaza Senayan toko buku Kinokuniya. Ya, ini karena mungkin situasi ekonomi. Nah, saya dapat majalah Fortune yang baru tapi yang terlambat 6 bulan. Beli 2 biji harganya 300.000, 2 biji begitu ya. Tapi kalau harga yang fresh itu 350.000. Waduh, gue nggak ada duit gitu kan. Jadi setiap 6 bulan saya pasti datang ke Kinokuniya yang ada di Plaza Senayan. Ya, sekarang katanya mereka tutup ya dengan situasi ekonomi. Nah, dia memberikan satu diversifikasi produk dan dia memberikan satu booster memimpin di dalam seluruh anak buah Amerika yang lulusan Ivy League, maksudnya universitas yang paling top di seluruh dunia. Itu ada 50 universitas, salah satunya pasti Harvard, Yale, Columbia University, Boston College, dan seterusnya begitu ya. Nah, dia mengatakan kalau Anda mau bergabung sama saya, harus mempunyai hasrat yang sama. Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, harus ada di dalam pribadi. Karena karir itu menunggu waktu kapan kita memegang satu jabatan yang strategik dan usul saya persiapan nanti waktu masa pensiun. Nah, waktu masa pensiun ada 2 pilihan untuk digarap. Kita bisa menjadi advisor, kita bisa menjadi trainer, kita juga membangun satu bisnis yang mulai dari rumah. Jadi zaman sekarang ini saya sebut zaman budayanya orang Cina yang ada di Cungko. Jadi orang Cina itu haram hukumnya kalau hanya kerja di satu bidang. Dia mau PNS, dia mau swasta, dia mau apapun, dia harus bangun banyak bisnis untuk dia preparasi dan antisipasi setelah menuju pensiun, 10 tahun sebelum pensiun dan sampai dia nanti pensiun. Dan dia bekerja sama dengan istri, misalnya nggak kerja, atau anak-anak semuanya kerja sama. Jadi memang tidak heran, waktu saya ke Shanghai, ke Beijing, melihat itu tuh, wah, limpah ruah gitu. Semua orang kerja, semua orang yang senang sambil, tapi gaya-gaya 20 udah gaya Amerika banget gitu ya. Bukan gaya yang umur 50 ke atas sudah gaya-gaya kuno begitu ya. Tapi mereka duitnya banyak. Mereka senang kerja dan mereka senang buka bisnis dan cepat sekali otaknya untuk menghitung segala sesuatu yang namanya progressive to how to anticipate in the futures. Nah, Indra Nuyi ini senang musik juga, main gitar ya, ya dansa segala macam, dia berenang, olahraga, gym segala macam, dia senang baca buku. Jadi memang orang Asia kalau sudah ke Amerika itu mungkin nggak baca buku, karena kalau nggak baca buku itu dianggap orang profesional yang tidak ada harga. Kenapa? Wawasannya pasti sedikit. Kenapa? Karena mereka tidak ada keinginan untuk berkompetisi. Kenapa? Tidak suka atau tidak berani bertanya di ruang kelas. Jadi termasuk dia nih, Indra Nui, dia pernah dimaki sama profesornya di Yale University, tidak memberi pertanyaan. Dia merasa minder karena orang India. Langsung profesornya menasihati. Kalau Anda kuliah di Amerika, itu sesuatu yang embarrassing kalau kamu tidak bertanya. Kenapa? Karena kamu mungkin nggak baca buku. Kenapa? Karena kamu jarang ikut pelatihan-pelatihan. Kenapa? Mungkin kamu hanya untuk diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu terlalu puas, komplasensi istilahnya, untuk tidak mau berkembang. You must remember, kata profesornya. Someday you will die. Satu saat kamu mati dan kamu tidak ada satu heritage, tidak ada sesuatu hal yang kamu bagikan sebagai harta karun the next generation under you di dalam keluarga atau mantan anak buah kamu. Nah, ini Indra Nuyi ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menjadi seorang CEO di Pepsi. Sebelumnya siapa lagi saya lupa nama-namanya itu ya. Dan ini menjadi satu fenomenal. Saya baca ulasan-ulasan dia sangat inspiratif ya. Nah, ini yang saya masuk di dalam konteks apa yang harus kita pelajari. Apa yang kita harus pelajari di dalam Mr. Time Challenge ya, one goal. Jadi sebagai seorang CEO atau seorang leader, CEO thinking. Jadi seorang leader CEO itu kan selalu luas ya. Wider horizons. Jadi wawasannya luas dan deep thinking, pikirannya mendalam
dan mereka mau take action di dalam banyak hal yang dia mau kerjakan, dia lakukan untuk tidak dia bermain-main. Nah, ini yang menjadi satu kesulitan yang sangat significantly apa yang harus dikerjakan oleh seorang CEO. Nah, kenapa saya memberikan satu wawasan sebagai seorang CEO ataupun presidir ataupun direktur ataupun senior manager, siapapun Anda dan saya, baik dia sebagai lawyers, selalu berpikir. Ada salah satu peserta, saya nggak tahu hari ini hadir apa tidak. Kenapa Tosi selalu berbicara soal ekonomi dan bisnis? Saya mengatakan, kenapa tidak bicara hukum? Kata beliau, bagus pertanyaan. Saya bilang, orang hukum sebagai lawyer dan sebagai apa, itu orang yang paling kaya di dalam bisnis. Di Amerika, jabatan lawyer itu gede gajinya. Apalagi mau jadi Mahkamah Agung ya, atau menjadi Mahkamah Konstitusi, kayak istilah kita di sini, itu gajinya gede-gede. Jadi jurusan hukum itu yang top class priority di dalam karir seseorang. Kedua, kalau di Amerika tidak hanya hukum, juga CPA, seorang accountant. Dan juga itu ada orang Indonesia Chinese ya, dia anaknya itu kuliah di Amerika dan menikah dengan orang bule di sana, tinggal di Florida, itu gajinya setahun orangnya masih 35 tahun, $200.000. Jadi sebulan itu $15.000 lah, sampai taruhlah $15.000. 15 kali 15 berarti satu bulan itu gajinya hampir 275 juta satu bulan. Coba bayangin, gede sekali. Sebagai guru itu yang baru lulus dan masih dosen juga gitu ya. Baru lulus, taruhlah tidak selalu universitas atau sekolah terkenal. Itu paling rendah itu 40.000 sampai 50.000. Pengalaman 0 sampai 2 tahun. Jadi taruhlah 40.000. Sebulan itu kurang lebih 3.500 sebulan. Dipotong-potong pajak, mereka nggak bayar pajak, $3.000. 45 juta satu bulan seorang guru yang baru lulus. Itu menjadi satu hakikat harga diri manusia di dalam intelektual, dan dia mampu mentransformasi pikiran yang ada mengenai pemahaman dia pendidikan dan sejenisnya. Belum lagi misalnya dokter, wah gila lagi tuh dokter. Belum lagi yang namanya IT. Jadi gede sekali di Amerika itu, memang sesuatu yang sangat berharga. Beda dengan di Indonesia. Maka di Amerika itu yang banyak yang namanya diaspora istilah. Jadi orang-orang Indonesia yang mengembara di Amerika, ada yang kuliah S1, S2, S3, ada yang lulus S1 tapi dia kerja ikut short course gitu ya, dan mereka kerja. Di sana gampang cari kerja asal otaknya pinter. Kedua, asal kerja keras. Ketiga, mau bersaing. Dan di Amerika tidak ada kemungkinan mereka tanda kutip miskin. Ya banyaklah yang bandel segala macam. Ada tuh ribut, pembunuhan segala macam dan seterusnya. Ada lah, namanya manusia ya. Tetapi di sana segala sesuatu serba pakai sistem. Jadi kalau kita kemarin kan harga bensin naik nih, tinggi segala macam. Wah, mereka curi karena nggak ada yang jaga di sana. Biasa, karena ada sistem. Nah, ini mungkin orang kulit hitam atau kulit putih udah kesulitan duit di zaman Biden ini, apalagi perang Ukraina, harga pada naik semua di seluruh dunia ya. Baik itu bensin dan segala macam. Dia curi itu semua. Dia lupa kali karena udah kalap, itu semua kerekam. Di segala sudut di Amerika itu sudah ada CCTV. Jadi hitungan tangkap itu hanya hitungan jam. Paling lama sejam 2 jam. Jadi itulah Amerika. Hal yang perlu kita kejar seperti Syafi'i Ma'arif, Buya itu ya, mengingatkan untuk kita terus mengejar. Nah, di dalam CEO Thinking abad 21, 2022, saya memperkirakan sampai 2045, pemikiran seperti ini yang paling basic harusnya ada. Kenapa? Karena kalau ini nggak ada, kita susah menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Apa sih yang harus kita kerjakan, begitu ya. Nah, maka di sini CEO Thinking, in my mind, mindset-nya, itu harus ada pemikiran bagaimana saya bertarung di dalam dunia bisnis, di dalam dunia law, dalam dunia entertainment, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai apapun. Itu wars, perang. Tapi relasionalnya adalah intelektual, bukan kebesaran badan kita segala macam. Di dalam dunia olahraga juga gitu, business wars. Lihat aja pelatih Erik ten Hag, Manchester United dari Ajax Amsterdam. Nanti saya akan bahas itu.
Nah, bisa kita lihat bagaimana Cristiano Ronaldo mempunyai jiwa gitu, business wars. Dia pergi kemana berpuluh-puluh, 6 atau 7 klub, dia selalu berhasil latihan segala macam, dia nggak pernah kompromi. Itulah falsafah daripada business wars. Sebagai hukum, ahli hukum, sebagai politikus, dan sejenisnya lah, itu harus wars. Dan competition dan prices. Maksudnya apa? Jadi terinspirasi lagi dengan Syafi'i Ma'arif almarhum ya. Dia mengatakan sebagai manusia yang dicipta sama Tuhan, salah dia bilang kalau kita nggak ada naluri bersaing. Kenapa ada naluri bersaing? Nah, saya kutip nih pikiran dia. Saya masih ingat 10 tahun yang lalu ya, karena saya kagum sama beliau. Selain 2 orang tadi ya. Dia mengatakan nalar kita itu ada harganya. Nalar kita itu harus ada kontekstual di mana kamu berjalan di dalam sejarah karir Anda. Dia mengatakan begitu. Misalnya, ini waktu saya 10 tahun yang lalu. Ini sejarahnya lagi tentang apa? Tentang VUCA. VUCA itu kan volatility, ambiguity, complexity, dan satu lagi apa? Ambiguity, VUCA ya, complexity. Dan itu menjadi satu bagian seorang direktur bagaimana, seorang presidir bagaimana menjalani, menginterpretasi tentang VUCA di dalam manajemen. Dikatakan begitu, di dalam kita menstrukturisasi masyarakat. Dia sebagai rohaniawan kan, dan bagaimana masyarakat itu memahami nalar yang luas dan mau menggali sesuatu yang baru, dan mencari yang baru itu dia bisa mempertontonkan sebagai hakikat manusia ada nilainya. Nah, luar biasa beliau ya, ada nilainya. Anda mau suku apa, mau agama apapun, di dunia ini nggak ada orang bertanya, kita mau melamar, kita mau, agama lu apa? Suku lu apa? Negara lu apa? Nggak ada. Apalagi di Amerika katanya. Apalagi di Eropa. Itu sesuatu yang lepas. Dan itu ternyata pikiran dia sama dengan Profesor Aziumazi Azra yang ada di IAIN Ciputat. Saya pernah datang ke rumahnya waktu Lebaran itu ya. Dan dia juga berkata begitu. Jadi kita tuh competition. Competition itu kalau ada yang jahat ya itu manusia yang jahat ya. Pasti dihukum dan seterusnya. Prices. Jadi kita ada harga. Harga harus dibayar. Jadi teman-teman ya saya menghimbau untuk mengeluarkan harga. Harga ini nggak hanya uang saja, tapi waktu. Nah, tadi kan waktu knocking the door gitu ya. Dia nggak bisa di stop, dia nggak bisa ditunggu segala macam. Jadi ada harga yang harus kita bayar, yaitu berapa waktu yang kita curahkan, kita gali dan kita bisa isi dan kita eksplorasi. Berapa uang yang ada dalam diri kita dan akhirnya kita bisa investasi, misalnya properti, saham, insurance dan sejenisnya begitu ya. Jadi semua harus terukur. Jangan prices ini, harga yang kita keluarkan itu sifatnya selesai. Dan akhirnya jangka pendek, orang boleh senang-senang, tapi kita bukan habis dalam senang-senang. Nah, itu yang saya sebut test leadership. Jadi test leadership ini mengandung beberapa hal yang di belakangnya ini kan, ada business wars and competition and crisis. Nah, test leadership semuanya ini mengacu kepada satu wadah, performance with purpose. Jadi seorang leadership diuji dalam space and time, ruang dan waktu, kinerjanya bagaimana? Ya, bagaimana tujuan dari kinerja secara pribadi dan kinerja secara korporasi. Ya, kita tahu ya, ada namanya KPI. Kalau di dalam sebagai mantan saya di dalam wilayah board of director, KPI-nya lain. Wah, itu lebih strategik dan lebih analisis, dan karena waktu itu saya mempunyai satu corak yang berbeda, saya sering turun. Nah, karena saya sering turun, mendapatkan satu temuan yang akhirnya kita bisa mengembangkan diversifikasi satu produk ataupun ekspansi perusahaan yang kita mau buat. Dan bagaimana kita bisa merekrut orang. Caranya bagaimana? Kita sudah melihat karakteristiknya. Maka saya melihat di lapangan dan seterusnya. Jadi performance with purpose. Nah, performance with purpose ini, teman-teman sudah lihat ini, di bawahnya ini ada 2. Kalau kita tidak punya performance dengan satu tujuan itu, nggak bisa kita drive the organization. Kita nggak bisa drive, kita nggak bisa dorong, kita nggak bisa booster organisasi kita itu membentuk corporate culture. Nah, banyak
Saya waktu itu pergi ke Amerika 2 kali, ya, ke Silicon Valley di San Jose, Silicon Valley di California, di San Francisco. Jadi waktu saya pergi ke sana, waktu istirahat makan siang, ada Chinese food-nya di sana, itu semua orang banyak. Ada orang Indonesia tapi sedikit ya. Kebanyakan orang Yahudi, orang India, orang Cina. Wah, itu umurnya masih muda-muda. Umur 25 paling tinggi mungkin 50. Tapi yang 50 jarang lah ya. Itu rata-rata 25, 30. Itu seluruh pembicaraan, diskusinya, ketawa-ketawa. Ada isinya gitu loh. Dan selalu berbicara tentang Mark Zuckerberg atau Steve Jobs dan sesamanya itu ya. Mereka berbicara soal competition. Mereka berbicara bagaimana perusahaan yang ada di Silicon Valley itu haram istilahnya kalau tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang embarrassing, kalau di Silicon Valley mereka tidak mampu bersaing dan bisa mendapat market share, dan akhirnya orang itu dihargai, maka tidak heran nih, alumni-alumni daripada Silicon Valley banyak dibajak membangun korporasi-korporasi yang baru atau korporasi yang sedang berkembang. Di luar Silicon Valley ada, tapi tidak sebanyak alumni-alumni Silicon Valley. Maka namanya drive the organization. Jadi bagaimana kita menjalankan, menggerakkan itu sangat significantly. Maka performance with purpose adalah presenting personal branding globally. Jadi selalu saya mengatakan, kalau saya training di perusahaan yang rata-rata milenial begitu atau di kampus begitu ya, yang generasi Z, saya mengatakan begini, kalimatnya sama, udah lama nih, sejak 10 tahun yang lalu juga gitu. Anda harus memaparkan, menampilkan who you are, siapa Anda. Siapa Anda itu dilihat dari nalar dan investasi, pemahaman, pemikiran yang bisa dikuras oleh viewers, listeners, oleh attendance, ilmunya banyak. Itu namanya personal branding. Jadi Anda dan saya menjual kemampuan secara globally. Artinya apa? Anda waktu ke Singapura, waduh, kita kalau ke Singapura aja malu gitu. Orang ini pinter-pinter. Malaysia juga gitu, wah udah babat kita habis gitu ya. Dan Malaysia itu sangat menjengkelkan ya. Kalau ketemu, why, where are you? Dipikir kita nggak kalau Filipina atau Singapura gitu ya. Kalau Indonesia, mereka kayaknya ciong gitu ya, merasa kayaknya cemburu gitu. Indonesia segala macam. Memang Malaysia tuh maju ya, mereka maju dan tanda kutip kita agak ketertinggalan gitu ya. Tapi ya bersyukurlah Jokowi coba genjot terus segala macam, akhirnya Indonesia the number one untuk masalah manajemen, masalah vaksin ya. Di dalam COVID ini kan jadi negara yang paling sukses di dunia. Maka Presiden Jokowi dipilih jadi G20. Nah, kita bisa lihat begitu luar biasa dia dihormati dan dia ditunggu strategi-strategi apa. Dan saya dapat bocoran-bocoran dari teman-teman, memang itu nanti di Bali itu akan banyak sesuatu yang mengagumkan. Maka tidak heran Elon Musk, kita tahu kan Elon Musk, mobil Teslanya, dan kita udah pernah bahas tentang Tesla di Tosi pada tahun 2021 ya, mungkin bulan 5 atau bulan 6. Kita udah bahas tentang Tesla Way gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Elon Musk kagum sama Jokowi dan mereka langsung buat kerjasama, karena orang Amerika tuh nggak suka lamban, nggak suka tunda-tunda. Nah, Jokowi orangnya nggak begitu, turun diskusi, langsung desak, langsung komitmen, ketemu, bikin perjanjian. Nah, itu satu hal ya, kita bersyukur ya, Tuhan tunjukkan Jokowi sebagai presiden untuk bangun Indonesia ya. Nah, performance with purpose ini saya mencatat, membahas ini ada 5 hal ya, supaya teman-teman mencoba memikirkan ulang. Yang pertama, kinerja dengan ada satu tujuan itu kan dilandasi 2 hal. How you drive the organization, and then how you performance, presenting personal branding, menampilkan gitu. How you show it about yourself, to present all things as yourself gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi satu recognition, pengakuan begitu ya. Nah, di belakang itu ada 5 hal performance with purpose. Jadi performance with purpose yang istilah saya best practice-nya, business practice-nya, yang pertama, corporation can have a strength effect on people. Jadi kinerja dengan satu tujuan itu, pemikiran ini kalau kita biasa turun ke lapangan, bertemu dengan anak buah kita dari yang paling bawah ataupun kita yang sudah paling atas.
Nah, kinerja itu menjadikan interaksi nalar intelektual jadi booster, jadi lebih luas, dan try to listen. Maka saya coba mempelajari kenapa Jokowi sering ke pasar, sering rame. Dia dengar itu bukan berarti dia cuma di foto-foto, langsung action. Nah, itu sebenarnya termasuk saya dari dulu udah sering jalanin itu ya. Jadi sebelum Presiden Jokowi, jadi waktu Presiden Gus Dur, Megawati, saya udah menjalankan pola kayak begitu. Sering turun, dengerin, langsung action, dan melihat bagaimana problem-problem itu dan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh atasan. Jadi satu korporasi itu harus mempunyai strength effect on people. Jadi bagaimana kehadiran seseorang, siapapun dia, bisa mau rela memberikan kontribusi setiap saat dia dengan bos. Nah ini yang kenapa saya akhirnya waktu itu seorang satpam menjadi seorang sales. Jadi seorang sales waktu itu saya tinggalin perusahaan itu, dia menjadi seorang leader, seorang sales leader, baru nanti supervisor manajer segala macam. Saya udah nggak ketemu lagi. Dan juga seorang koordinator SPG misalnya waktu itu. Nah itu saya ketemu, saya trainingin SPG seluruhnya ada 2.000 orang. Itu akhirnya saya cutin sampai 500 orang untuk seluruh Indonesia. Istirahat, snack itu hanya 10 menit. Makan siang, makan malam hanya 30 menit. Semuanya langsung training seperti itu ya. Nah itu jadi corporation can have strength effect on people. Maka tidak heran orang-orang Cina itu mengkhawatirkan orang Amerika. Di mana ada orang Cina hadir, itu orang Amerika termasuk Joe Biden itu udah gemeter. Gemeter bukannya dibunuh gitu ya. Akan diambil posisi strategis oleh orang Cina yang dulunya belajar di Amerika yang nilainya selalu bagus. Kenapa? Orang Cina itu selalu ingin mengambil kesempatan ilmu yang diajarkan profesor-profesor yang hebat. Dan saya dapat berita lagi ini baru saja. Ternyata di Columbia University ini termasuk 3 tahun lalu, 4 tahun yang lalu saya waktu lebaran ke rumahnya Profesor Azum Masih Azra, ternyata sama gitu ya. Pak Tumbur, kamu lihat nih, kalau nanti kamu ke Columbia University, kampus saya di kota New York, kamu akan kaget dengan orang Cina. Mereka di taman itu baca buku seperti orang bule. Dan mereka baca buku dan mereka di perpustakaan itu rame, ini bukan main. Dan mereka ikut training dan mereka kuras ilmu itu dan mereka pulang untuk bangun negaranya. Kalau mereka nggak pulang jadi orang hebat di Amerika, jadi warga negara. Nah, itu berarti corporation can have a strength effect on people. Yang saya belum dapat adalah orang Cina terutama untuk di law corporation, di kantor hukum. Tapi orang India banyak. Nah, ini baru terjadi, nggak tahu teman-teman lihat nggak di TV, itu membuat saya sedih. Dibunuhnya 19 anak kecil satu sekolah negeri di Texas, Uvalde School, Elementary School. 19 orang dan termasuk 2 orang guru, dan di situ yang bunuh umur 18 tahun. Jadi saya mengatakan persoalan mental health sangat serius. Itu Amerika, itu mereka keturunan Meksiko yang menjadi warga negara di sana. Jadi makanya semakin hari guru yang cerdas, konseling, psikolog, dan ahli hukum itu harus ada. Nah di Amerika kejadian seperti itu langsung turun tuh, langsung action, tak 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 seperti itu ya. Nah itu biasanya kalau orang perantauan dan tidak mau taat hukum dan tidak mau belajar yang benar, masih kasar hidupnya. Apalagi di 19 orang anak kecil 10 tahun dibunuh langsung, gila. Sebelumnya neneknya ditembak kepalanya kalau nggak salah itu. Baru dia saking frustasinya, dia main ke sekolah, dia bunuh segala macam. Wah, ngeri. Umur 18 tahun, akhirnya dia tembak juga sama polisi. Nah ini, corporation can have a strength effect on people. Jadi, korporasi itu harus punya pengaruh. Ya, harus membuat keterkaguman orang yang hadir itu, akhirnya dia ada berkompetisi jiwanya. Maka productive player, the big issue facing world. Ini saya terinspirasi daripada Cristiano Ronaldo. Dia sebagai seorang pemain bola yang sangat produktif. Umur menuju 38. Mau pensiun, yes, karena nggak mungkin kuat lah ya fisiknya. Tapi kualitasnya nggak ada yang turun sejengkal pun. Berarti ini rahasianya apa? Performance with purpose. Jadi kinerja itu harus ada tujuan. Nah, tujuan itu landasannya apa? Fondasinya apa? Ini drive the organization.
presenting personal branding globally. Yang ketiga, high standard, expect everyone to measure up. Jadi kita tuh harus high standard. High standard ini proses, nggak harus ada, IQ lu berapa, nggak ada. Di Amerika nggak dibilang IQ lu berapa, yang ada lu mau belajar nggak, yang ada lu mau nanya nggak, yang ada lu mau ikut pelatihan nggak, yang ada lu mau kerja keras nggak, yang ada lu mau bersaing nggak, yang ada lu mau investasi nggak waktumu, duit lu untuk segala sesuatu masa depan. Itulah rahasia orang Amerika sukses. Tapi sekarang sedang merosot, tapi setelah kejadian Biden ini, orang-orang Amerika yang tidak setuju dengan Donald Trump, tanda kutip nih menurut informasi, maka dia kalah segala macam, sekarang sadar. Ternyata Donald Trump banyak benernya segala macam. But it's too late, but it's okay. Maybe nanti 2 tahun lagi kan pemilihan lagi dan seterusnya. Jadi high standard. Jadi dan Jokowi ya ini konteks Indonesia, Ahok apalagi ya, si Erick Thohir dan lain sebagainya itu, Sri Mulyani, wah itu orang-orang hebat, kepala PU, menteri PU itu orang yang sangat luar biasa dan mereka juga high standard. Yang tidak mau Jonan itu kita bisa lihat Jonan bagaimana yang sangat luar biasa ya, selalu high standard dan itu mengharapkan setiap pegawai, setiap bawahan dan dirinya sendiri itu bisa mengukur, menilai seberapa jauh seseorang itu bisa moving up, seberapa jauh kita masing-masing bisa menganalisis secara jujur. Kita nggak usah, gue hebat, gue bodoh, gue nggak males. Kalau kita bodoh, kita males sih, kita belajar dong sama orang yang pinter. Kalau kita sombong, ya kita mulai melihat kenapa kita nggak maju-maju. Jadi kita harus melihat kerendahan hati kita dan kita juga harus kembali kepada Tuhan di agama kita masing-masing supaya kita ada kontak batin dan kita ada hikmah seperti itu atau istilah kerennya wisdom, bijaksana. Maka global arena is increasingly critical to the business. Sekali lagi nih dari kalimat saya dari awal yang saya sebar itu bisnis ini bukan bisnis hanya perusahaan ya atau ekonomi atau apa itu bisnis dalam semua hal. Maka kenapa siapa Obama memakai secara strategi marketing? Karena dia orang politik, dia berpikir kalau orang politik nggak belajar marketing, ongyam dia. Kalau cuma kasih duit, caranya gimana? Nah, itulah metode segala macam sukses. Nah, seterusnya juga begitu. Hukum juga begitu. Kita lihat ahli hukum di Amerika juga gitu, men. Tapi caranya agak berbeda. Ya, dan guru semua, dokter gigi, ya dokter-dokter mulai bermain gitu. Di rumah sakit juga gitu. Mau nggak mau ada integrasi banyak hal. Karena itu global. Ya, dunia global itu satu arena, satu lokasi pertarungan, pertandingan itu makin berkembang secara kritis dan kita harus melihatnya itu di dalam kekayaan perspektif. Nah, sustain great performance ini yang paling susah. Jadi, maka kenapa saya bikin sustain great performance yang paling akhir, yang paling atas, corporation can have a strange effect on people. Jadi, sustain great performance kita terus mempertahankan sesuatu yang terbaik. Kenapa? Manusia akan makin lama getting older, makin lama makin tua, makin dewasa, tidak lagi punya kecepatan yang sama. Nalarnya perlu strategi kreativitas yang sangat luar biasa. Nah, ini ini sekarang best practice-nya bagaimana? Mr. Time challenge one goal. Nah, ini saya coba berpikir apa sih sesungguhnya best practice di dalam diri kita dalam korporasi. One goal, satu tujuan. Yang pertama, we need to grow. Ya kita harus terus berkembang. Jangan kita stable gitu. Statis, kita harus dynamic. Kalau sesuatu yang dynamic, maka kita perlu talenta unggul, preeminent. Nah, kalau talenta unggul itulah dia berani lawan resiko. Come alive. We are in digital generation. Ngeri sekali. Jadi digital bisa ngeri, negatif bisa sangat positif. Ngeri ini apa? Salah satu itu namanya Raul kalau nggak salah yang bunuh 19 anak sekolah itu, dia bermain games, dia gagal di dalam masuk kuliah, dia drop out, dia stres, dia merasa tidak menerima dirinya, dia membunuh dirinya sendiri, dia bermain-main games dan dia kontak dengan orang di seluruh dunia, itu kan sedang di HP-nya itu WA-nya dilihat, dia sedang berbicara dengan seorang wanita yang ada di Jerman. Dan di situ dia berbicara, gue baru bunuh nenek gue. Sekarang gue akan pergi sekolah, gue mau bunuh itu siswa. Kaget si wanita itu, what's wrong with you? Gitu kan. Right now I will be there. Dikatakan. Jadi sesuatu yang
sangat menggelisahkan dia, mematikan dia. Risk takingnya itu adalah untuk membunuh diri dia karena dia nggak menerima dirinya tidak dihargai oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia nggak mau berkembang mungkin. Tapi orang Amerika tuh cuek dan mereka sangat free, apapun yang dilakukan selama itu tidak mengganggu, go ahead. Itulah Amerika. Tapi sekali engkau berbuat kesalahan, langsung diciduk. Nah, itu yang menjadi satu kelelahan mental, kefrustasian, nalar itu jadi buta, gitu ya. Nah, come alive. We are in digital generation. Maka di sini saya mengatakan steely eyes strategy. Bagaimana mata kita melihat segala sesuatu itu dengan luas. Ya, steely. Jadi semacam apa itu pengertian steely itu? Bajak gitu ya. Jadi mata bajak itu kita melihat dalam arti kita berani masuk dalam satu kerangka korporasi, apapun dia, siapapun dia, bekerja dimanapun, harus steely. Jadi mata bajak. Mata bajak, dia harus melakukan sesuatu strategi, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kembangkan, apa yang harus saya adapt, apa yang harus saya kuras di dalam pengetahuan di luar, dan kapan saya mau maju, caranya bagaimana, itu namanya steely eye strategy. Nah, Anda bisa dengar saya mungkin ada di Tosi Strategic YouTube saya, itu tahun 2020 saya buat ya. Maka steely eye strategy, the best stuff always start small. Jadi kita mempunyai mata baja strategi itu kalau apa yang kita punya itu satu perangkat nalar, perangkat kecerdasan, perangkat pengalaman, perangkat kita berargumentasi, mau public speaking, presentation, segala macam itu namanya the best stuff, gitu ya. Harus yang terbaik. Always start small. Jadi kita harus mulai dari kecil-kecil, kita kembangkan. Nah, selalu saya mengatakan di dalam workshop saya, jangan kita malu untuk mengeluarkan segala sesuatu yang terbaik. Nah, ini slide saya yang terakhir yang membuat saya kagum. Ini dia, Erik ten Hag. For me, dia waktu di press conference, every game is important. We want to win every game, and that has to be the attitude from everyone. We will give our best to win every game and to move forward. Wah, kebakar saya langsung. Luar biasa nih, Erik ten Hag. Itu menjadi satu bukti kenapa Ajax Amsterdam begitu menggelora. Dia sempat menjadi wakil ataupun asisten daripada Pep Guardiola di Munich. Dan kita bisa tahu Pep Guardiola adalah anak kesayangan daripada Johan Cruyff. Dia adalah seorang arsitektur, filosofer, dan juga one of the best player in the world. Dia bisa mengajarkan tentang teknik tiki-taka ataupun total football. Dan itu dikuras habis oleh Erik ten Hag. Dia mau cari orang yang the best. Dia mau cari orang yang muda, punya harapan ke depan. Saya secara pribadi memang begini gaya saya. Jadi for me, kata Erik ten Hag, every game is important. Nggak ada namanya permainan itu, ini nggak penting, mainnya lawan si ini doang, segala macam. Inilah orang Indonesia, salah satunya, begitu ya. Orang Korea seperti ini, maka pelatihnya Peng Xiaoying atau siapalah itu ya, mempunyai pemikiran seperti ini. Tapi susah untuk di Indonesia. Karena apa ya, side effect orang-orang lain itu untuk campur. Maka susah sampai sekarang orang Indonesia tuh bolanya nggak menang-menang gitu loh. 200 juta mau juara ASEAN aja susah, apalagi Asia, apalagi Piala Dunia. Ong Hyam semua habislah begitu ya. Jadi for me every game is important. Jadi teman-teman harus mengakui setiap kehidupan kita itu penting. Nah, orang Cina juga gitu. Setiap saya bangun pagi, saya selalu berpikir berapa ideas yang saya impikan tadi malam dan saya tulis di hati saya dan saya bangun sebelum makan pagi, saya mengerjakan ide itu. Maka orang-orang Cungko, orang China di Tiongkok itu, mereka terbiasa di booster dengan ideas. Kalau kita di booster karena kita sakit vaksin, begitu kan, dengan Sinovac dan segala macam. Orang Cina enggak, gue di booster berapa ide setiap hari harus gue dalami, gue kerjakan, dan gue berani bersaing. Kenapa? Every game, every day is important. Maka we want to win every game. And that has to be the attitude from everyone. Luar biasa filosofinya. Dia mengatakan kita harus menang setiap kita bertanding. Ya bisa kalah, tapi permainannya sangat excellent.
Itu yang benar gitu. Jadi game itu dimenangi dengan permainan. Kalau kalah dalam selisih gol is reality. Tetapi yang kedua, and that has to be the attitude from everyone. Jadi ini menjadi satu perilaku bagi setiap pemain untuk memberikan hal yang terbaik, menang, menang, menang. Menang ini bukan karena skor, bisa aja dia kalah saat itu ya, nggak ada yang sempurna. Tapi seluruh permainan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Itulah pemain Belanda Ajax Amsterdam. Bermain seperti itu kalau teman-teman lihatlah di Ajax itu ya, atau Belanda pada tahun 1974 dan ada 1988, itu cara bermainnya gitu, terus jalan. Dia setiap pribadi itu ada responsibility. Bagi saya itu adalah total football management yang sangat luar biasa. We will give our best to win every game and to move forward. Jadi ini satu konklusi, we will. Jadi kami akan memberikan yang terbaik untuk memenangi setiap pertandingan dan kami harus bergerak maju, nggak mundur. Itulah satu ciri dari yang saya katakan dari lagu Kus-Plus 1972, Mr. Time Challenge, One Goal. Nah, ini menjadi satu hasrat yang membuat kita nggak mundur. Oke, teman-teman, di sini dulu. Siapa yang mau bertanya, dipersilahkan.